Halo Sobat Trader, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Eko Trijuni dan saya adalah market analis untuk forexcmf.com. Nah, kali ini kita mau ngobrolin soal teknik trading yang namanya breakout trading sama bounce trading. Nah, Sobat Trader yang sering ngikutin live analisis kami setiap hari Senin sampai Jumat, 2 kali sehari 10 pagi dan 19.45 waktu Indonesia Barat, itu pasti sering ngelihat kami melakukan atau membuat setup trading yang mengombinasikan antara bounce trading dengan breakout trading. Nah, sepertinya apa sih breakout trading dan bounce trading itu? Nah, ini yang akan kita obrolin kali ini ya. Jadi yang akan kita pelajari itu yang pertama adalah apa itu teknik dan tips yang bisa kita pakai untuk breakout trading dan teknik dan tips untuk bounce trading. Sama sekalian juga nanti kita akan praktekin di chart gimana masing-masing dari dua jenis teknik trading tersebut. Nah, manfaatnya apa? Nah, manfaatnya tentu yang pertama adalah kita bisa memanfaatkan ranging market. Jadi yang namanya ranging market itu adalah market yang bergerak sideways dan seringkali cenderung bergerak dalam satu range yang sempit. Nanti kita akan coba memanfaatkan kondisi market seperti itu dengan breakout trading dan juga kita akan coba mengidentifikasi peluang trading dan potensi rally akan seperti apa. Oke, langsung saja yuk kita masuk ke chart ya. Nah, kalau Sobat Trader lihat ini sekarang kita sudah punya chart dan chart ini kalau kita lihat ini harganya ya itu bergeraknya dia turun gitu ya. Terus turun, terus dia di ujungnya dia bentuknya seperti ini. Oke. Kalau kita lihat sih secara umum dia masih downtrend ya, masih downtrend kalau kita lihat dari puncak-puncak yang makin turun dan lembah-lembah yang makin turun. Nah, kemudian kita mau nyoba untuk membuat setup trading yang memanfaatkan dua teknik tadi yaitu breakout trading dan bounce trading. Tentu Sobat Trader kalau kita lihat dan pelajari teknik-teknik trading, semua trader itu sepakat bahwa trading yang memanfaatkan atau memanfaatkan arah tren yang searah dengan tren itu akan jauh lebih baik daripada yang melawan tren. Tetapi apakah case-nya harus seperti itu? Ternyata nggak juga. Yuk kita lihat. Oke, kita mulai dari yang memanfaatkan arah tren dulu ya. Jadi kalau kita lihat memang trennya lagi turun. Dan Sobat Trader kita bisa lihat bahwa harga sekarang sudah berada di area resistance ini dia. Area resistance-nya di sini. Kira-kira kita punya area resistance di sini ya. Area resistance-nya saya kasih warna berbeda ya. Kayak gini aja warnanya, lebih kurang seperti ini. Kita sudah sama-sama mempelajari bahwa yang namanya trading itu, kalau sell kita cari area dekat area resistance, kalau buy kita cari area dekat area support. Nah sekarang kondisinya adalah harga sedang berada di dekat, bahkan sangat dekat dengan area resistance. Berarti akan sangat masuk akal kalau kita mencoba untuk mencari peluang sell saat ini. Oke ya? Nah, pertanyaannya teknik mana yang mau kita pakai? Breakout trading atau bounce trading? Yuk kita mulai dari bounce trading dulu deh. Nah, sekarang kita bisa lihat Sobat Trader, di sini harga bergerak bouncing. 1 kali bounce, 2 kali bounce, 3 kali bounce, 4 kali bounce. Oke, ini masih bisa kita anggap untuk bounce walaupun nggak nyampe persis di areanya, tapi dekat sekali. Masih kita bisa consider dia bouncing di situ. Nah, ini juga apalagi ya. Nah, ini dia juga bouncing di sini. Dia juga bouncing di sini. Jadi banyak sekali bouncing sehingga membuat area resistance ini ada area resistance yang cukup penting. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan cek kalau kita mau pakai bounce trading dengan adanya area resistance yang sudah di bounce sekian banyak. Berarti kita bisa coba cari posisi sell. Jadi bounce itu artinya memantul ya, pantulan. Jadi kalau kita memanfaatkan strategi bounce trading, berarti kita nunggu harganya ke area resistance kalau dia lagi downtrend. Tunggu ke area resistance, dia nyampe di area resistance, kita cek untuk cari konfirmasi sinyal sell itu. Ingat Sobat Trader, semakin banyak harga bouncing di area tersebut, berarti area resistance tersebut, kalau dia di atas, kalau di bawah dia support, itu semakin penting atau semakin kuat. Artinya, ada peluang lebih besar untuk harga kembali memantul dari sini ke bawah kalau dia di area resistance.
Kalau kalau kita sell berarti stop loss-nya di area sini. Nah, kalau ternyata harga tembus melewati area resisten tersebut, maka kita bisa mencoba untuk menerapkan setup trading yang berbasis pada breakout trading atau trading ketika harganya tembus, breakout, tembus. Nah, ketika dia tembus, maka kemungkinannya harga justru akan bergerak semakin tinggi kalau dalam kasus ini. Artinya kita perlu menunggu sampai harga tembus melewati area resisten tersebut. Baru kemudian kita bisa mencari pergerakan naik yang lebih tinggi. Nah, teknik trading bounce trading ini akan sangat berguna jika kita mau bertindak mengambil setup trading yang mengikuti arah tren. Jadi, kita tinggal tunggu arahnya koreksi, harganya koreksi ke area support atau resistance. Kalau dia downtrend, kita tunggu dia ke resistance, koreksinya. Kita cari sell, harapannya dia akan meneruskan downtrend sebelumnya. Sebaliknya, kalau dia lagi uptrend, lagi naik, kita tunggu harganya koreksi ke area support, kemudian kita cari sinyal buy, lalu kita akan mengharapkan harga akan melanjutkan uptrend. Kita coba lagi sekarang cari kondisi yang uptrend. Uptrend. Di oil kebetulan ada kondisi uptrend kalau kita cek di time frame 1 jam. Zoom out gimana? Oke, good enough. Kita akan coba tarik trendline di sini misalnya. Kemudian kita akan coba tentukan di mana area support resisten tambahannya. Sobat trader yang mungkin agak bingung kok bisa-bisa tiba-tiba ada trendline di situ, coba cek video-video kami sebelumnya ketika membahas trendline, support dan resistance. Nah, ini kita bisa mengatakan bahwa trendline ini juga area support. Kita akan coba perkuat dengan apakah ada area support tambahan yang kita tarik secara horizontal. Ini dia ada. That's good enough. Jadi kita bisa ambil di sini kira-kira area supportnya. Ini saya kasih warna yang agak berbeda untuk membedakan dia mana support, mana resistance ya. Ini saya buang dulu. Terima kasih atas bantuannya. Kita bisa dapatkan area support di sini, sobat trader. So, untuk crude oil ini, planningnya bisa seperti ini kira-kira. Kita bisa tunggu harganya koreksi sampai ke area support. Ketika harganya berada di area support, dan kebetulan dia juga beririsan atau bersinggungan dengan area trendline, kita bisa cari area buy-nya di sini, cari sinyal buy di area sini. Untuk kemudian kita bisa mengharapkan rebound untuk melanjutkan pergerakan uptrend. Nah, antisipasinya justru kita bisa kombinasikan dengan breakout trading. Nah, kalau kita buy di area ini, berarti kan kita otomatis akan pasang stop loss. Misalnya katakanlah kita pasang stop loss di sini. Dengan asumsi berarti kalau dia break ke bawah level tersebut, posisi buy kita sudah tidak pantas dipertahankan lagi karena ada kemungkinan trennya akan berubah arah, betul? Nah, kita bisa juga memasang trade setup dengan mencoba untuk membuka posisi sell apabila nanti harga tembus ke bawah area support tersebut. Dan untuk kemudian ada kemungkinan kita akan melihat pergerakan turun jauh lebih rendah lagi dan potensinya mungkin akan di area support selanjutnya, kira-kira mungkin di area ini. Demikian kombinasi untuk bounce trading dengan breakout trading. Satu tips lagi saya akan bagi ke sobat trader. Nah, seringkali breakout trading ini menjadi sangat signifikan apabila market bergerak dalam kondisi sideways yang cukup panjang plus range yang cukup sempit. Nah, di sini kebetulan ada contoh di Euro USD. Ranging-nya atau sideways-nya dia cukup panjang walaupun range-nya juga cukup lebar. Kita lihat di sini tuh ada sekitar 850-an pips-nya. Nah, kalau kita ambil dia di sini lebih kurang dia di sinilah ya ranging-nya. Nah, enaknya seperti ini sobat trader. Sobat trader. Nah, kita bisa kombinasikan bounce trading dengan breakout trading. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, ceritanya seperti ini. Ini kan sudah kelihatan nih range-nya nih. Kita tidak pas di ujung-ujungnya, kita kasih spare supaya untuk
mengantisipasi false breakout. False breakout itu gini, kalau false breakout kira-kira ketika dia tembus, ternyata closingnya balik lagi di bawahnya, itu namanya false breakout. Itu kita mau antisipasi itu. Nah, dengan demikian kita sudah punya ini kan, batas atasnya di sini, ini jadi resistance, batas bawahnya di sini, ini jadi support. Semakin panjang dan semakin lama dia bolak-balik di arah itu, biasanya kalau terjadi breakout, itu akan semakin valid. Bisa nggak kita kombinasikan breakout trading dengan bounce trading di sini? Sangat bisa. Kita sudah punya area support di sini. Oke, betul ya? Kemudian misalnya kita punya area resistance di sini. Ini kita bisa kasih warna yang berbeda supaya untuk membedakan mana support, mana resistance. Oke, kira-kira seperti itu. Oke. Apa yang perlu kita lakukan? Dia sekarang lagi di area resistance. Ya, kita tinggal tunggu sinyal sell di area ini. Kebetulan ini sudah ada ya, namanya candlestick pattern bearish engulfing namanya. Nanti kita akan bahas di video yang lain. Ada kemungkinan dia akan turun ke area support. Sebaliknya, kalau dia sudah berada di area support, misalkan sudah berada di area support sini, misalkan sudah di area sini, kita bisa nemu ada konfirmasi sinyal bullish di situ, kita bisa coba untuk ambil posisi buy, targetnya mungkin rebound ke sana. Itu kalau kita mau memanfaatkan bounce trading dalam kondisi market yang sideways. Nah, bagaimana cara memanfaatkan breakout tradingnya? Gampang saja. Kita kan udah punya resisten batasnya atas di sini, support batasnya bawah di sini. Gitu ya. Kita tinggal tunggu nih, dia tembus nggak? Kalau dia tembus ke atas resistance, maka ada kemungkinan harga akan terus bergerak naik dengan target setidaknya sepanjang ini. Sepanjang jarak dari batas atasnya sampai ke batas bawahnya. Nah, kalau itu kasusnya, maka ada kemungkinan, ini kalau saya ambil garis di sini ya, kira-kira di sini. Nah, batasannya kira-kira seperti itu range-nya. Dia break ke atas itu, nah ada kemungkinan harganya akan bergerak naik. Nah, setidaknya ke area sini atau ke area sini. Jadi, setengahnya ini jadi target pertama, yang full-nya itu target keduanya. Demikian juga kalau dia tembus ke bawah sini. Ke bawah support ini. Nah, ini kita agak hapus dulu yang kotak ini ya, biar nggak bingung. Nah, kalau dia tembus ke bawah support ini, maka sama targetnya. Nah, kira-kira ke situ. Target pertamanya kira-kira ke sini. Target keduanya kira-kira ke sini. Nah, itu kita bisa combine. Nah, akan lebih bagus apabila pergerakan sideways itu terjadi dalam range yang sempit. Itu biasa terjadi ketika akan ada rilis data ekonomi. Misalnya CPI, non-farm payrolls, pengumuman suku bunga dari Fed misalnya, itu cukup sering terjadi harga bergerak sempit dalam range yang kecil dan dalam waktu yang cukup panjang setidaknya untuk ukuran intraday atau satu hari perdagangan. Dan itu kita bisa manfaatkan dengan mencari pergerakan seperti itu tetapi di time frame yang kecil. Nah, misalnya seperti di mana kita cari ya? Kita coba cari ada nggak? Oh, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Coba kita cari time frame kecilnya. Nah, misalnya seperti ini. Asumsikan aja kita akan menantikan data ekonomi. Kita cari di time frame 15 menit. Ada nggak pergerakan yang datar tapi panjang? Misalnya seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. 5 menit sebelum data ekonominya dirilis, ini kita kan udah dapat nih ada batas atasnya di sini, batas bawahnya di sini. Ingat ya, kotaknya jangan mepet banget ke ujung atas sama ujung bawahnya. 5 menit sebelum data ekonominya diumumkan, pasang aja buy stop di sini. Di sini Anda bisa pasang buy stop. Di sini Anda bisa pasang sell stop. Targetingnya sama seperti yang kita bicarakan tadi, yaitu di sini. Targetnya itu kira-kira, oke lah, target pertamanya mungkin di sini. Target keduanya nih di sini nih, kan sepanjang ini ya, selebar kotaknya. Target pertamanya di tengahnya aja 50%. Nah, kalau sell stop, misalkan harganya break ke bawah, ini target pertamanya, di target keduanya. Stop loss-nya di mana? Gampang saja. Stop loss-nya tinggal Anda tempatkan di level buy stop-nya. Oke, nah, kemudian kalau ternyata yang tembus adalah
level atasnya, resistance-nya, buy stop-nya kena, maka sama aja. Maka targetingnya itu lebih kurang, target pertamanya di sini, target keduanya di sini, yaitu selebar kotaknya ini. Gitu ya. Nah, bisa dilakukan seperti itu. Nah, kalau buy stop berarti stop loss-nya dipasang di area sell stop-nya. Oke? Nah, itu adalah cara menggunakan strategi breakout trading dan bounce trading dengan memanfaatkan pergerakan harga. Kita sudah pakai yang menggunakan trend line support resisten, juga kita sudah mencoba untuk mempraktekkan ketika kita melihat pergerakan yang sempit dan panjang dalam waktu yang cukup panjang, dalam ukuran kurang dari 1 hari misalkan, menjelang pengumuman data ekonomi. Oke, mudah-mudahan membantu dan berguna. Cukup itu dulu dari saya untuk kali ini. Saya Eko Trijuni, salam profit.